Jumpa lagi bersama kami di channel Raden Agustani. Hari ini kita akan melakukan penyemprotan pada buah jeruk pamelo kita menggunakan ganda sil buah ya. Tapi sebelumnya jangan lupa buat kawan-kawan untuk melakukan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis dan sangat berguna bagi kami untuk selalu berkarya memberikan informasi terbaik buat Anda semuanya. Nah, kita menggunakan ini ya, ganda sil B yang berwarna merah ya, ganda hasil buah namanya ya. Nah, kandungan ganda hasil buah ini adalah N-nya 6%, P 20%, dan K-nya 30%. Ada juga magnesium, kobalt, tembaga, dan boron, dan ada juga yang lainnya ya. Ya, untuk aplikasi ini satu saset ini ukuran 100 gram ya. 100 gram itu bisa untuk 2 tangki. Satu tangkinya kita buat setengah. Berhubung kita menggunakan jerigen ini ya, jerigen ini kapasitas antara 28 ya, 28 liter. Jadi kita menggunakannya satu bungkus. Ya, ini kita campur dengan ember. Kenapa tidak langsung kita tuangkan? Nah, jadi nanti kita campur dengan ember biar lebih larut ya. Kita aduk dulu. Baru kita masukkan ke dalam jerigennya ya. Oke, ini kita nanti akan semprotkan pada jeruk pamelo kita. Tujuannya untuk merangsang pembungaan ya. Karena yang terkandung dalam ganda hasil B ini P dan K-nya yang tinggi. Jadi P dan K itu berguna untuk memacu pembungaan ya. Pembungaan dan pembuahan. Oke, ini kita masukkan. Hati-hati. Jangan lupa menggunakan penutup hidung ya, masker atau apalah. Kalau saya ini menggunakan kaos saja ya. Nah, kenapa? Tujuannya untuk mengurangi ya karbon-karbon yang nanti akan terhirup oleh hidung kita, dapat menyebabkan pusing. Jadi kita menggunakan penutup. Selanjutnya saya menggunakan ini swallow 80 WP ya. Berhubung kemarin pernah ada serangan hamanya itu kutu merah, kita menggunakan swallow. Nah, untuk penggunaannya itu yang tertera untuk tanaman sejenis jeruk itu 4-6 sendok per tangki ya. Nah, kita ini berhubung kapasitas 2 tangki ya, kita menggunakan 10 sendok. Sendoknya itu udah ada di dalam kemasan ya. Sudah ada dalam kemasan, kita tinggal memakainya. Kita masukkan ke dalam ember 10 sendok. Nah, kita larutkan. Nah, usahakan kalau mencampur insektisida atau fungisida kita campur satu-satu ya, jangan langsung kita masukkan ke dalam tangki baru kita kasih air ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya kan ada reaksi-reaksi kimia atau apa ya. Jadi kita campur satu persatu. Nah, selanjutnya kita langsung aplikasikan setelah kita masukkan ya. Nah, di sini saya menggunakan sprayer elektrik. Nah, ini kita pakai aki. Tadi itu dinamo. Jadi kita menggunakan sprayer elektrik ya. Tidak menggunakan manual. Kenapa? Karena ini tanamannya kan udah tinggi ya. Kalau kita harus ke sana kemari menggunakan yang manual digendong. Nah, padahal kita butuhnya antara 4 tangki ya, bisa capek ya. Jadi kita menggunakan yang elektrik. Nah, dan selangnya itu panjang. Ini selangnya kemarin antara 14 meter ya. Oke, jangan lupa menggunakan sepatu. Nanti takutnya kita menginjak sesuatu. Dan juga jangan lupa masker tadi. Nah, kalau kita di sini menggunakan helm ya. Jadi jangan kaget kalau saya menggunakan helm. Kenapa? Kan tanaman kita ini tinggi, nyemprotnya kita di atas.
Jadi rambut kita tidak terkena bahan kimia. Takutnya kalau terjadi kerontokan atau apa ya. Nah, di sini saya juga menggunakan tongkat ya, tongkat dari bambu. Tujuannya adalah supaya kita bisa menyemprot bagian atas ya. Kita sambung pakai bambu ini ya. Kita semprotkan semua. Nah, untuk pengaplikasian kita biasanya berpatokan pada apa ya? Di mana stomata daun itu terbuka dan itu antara jam 6 pagi ya sampai menjelang jam 9. Karena setelah itu sangat panas, takutnya nanti daunnya itu bisa terbakar ya, bisa layu. Jadi sebelum jam 9 lah ya. Kalau sore juga bisa sih. Nah, ini langsung kita semprotkan semua secara merata di bagian-bagian atas daun dan bawah daun ya. Oke, mana kok nggak kelihatan? Halo, di mana ini orangnya? Oke, kita pindah pohon yang lain. Untuk jumlah pohon kita ini ada kemarin 30 ya, yang sudah besar. Ini 30 pohon. Nah, kita semprotkan semua secara merata supaya pohon jeruk kita mudah-mudahan cepat menghasilkan buah ya, karena kita rasa sudah waktunya dia berbakti pada tuannya. Ini usia antara 4 tahun ya. Sebelumnya sudah kita menggunakan cara-cara yang alami ya, dengan menggores-gores atau melukai pohon, mengikat dan mencangkul. Sekarang kita sekalian kita semprot menggunakan pupuk daun, menggunakan gandasil gandasil buah ya, jangan sampai keliru nanti kalau menggunakannya gandasil daun. Nah, daunnya yang lebat karena kandungan nitrogennya yang tinggi. Kalau gandasil buah itu berwarna merah. Ini pupuk sudah legend sekali, sudah lama ya. Nah, kita semprotkan secara merata. Oke, secara merata. Nah, pastikan juga saat penyemprotan jangan sampai terjadi hujan ya. Ya minimal 5 jam lah, jangan sampai terkena hujan. Oke, capek nih sudah. Oke, kita pindah pada tanaman yang lain. Nah, ini pohon yang ada di belakang rumah. Kalau ini sudah berbuah 5 kayaknya kemarin. Berbuah 5 ya. Ini juga kita semprot, tujuannya biar mau serentak berbuah. Nah, untuk penyemprotan buah kita usahakan kalau buah yang masih kecil lah ya, masih muda, jangan yang sudah tua ya, takutnya nanti buahnya masih mengandung obat-obatan ya. Ya, jadi beberapa bulan sebelum kita panen lah ya, jangan sampai hari ini kita semprot, berapa minggu kita ambil. Nah, jangan sampai itu ya bisa berbahaya lah ya, mungkin masih tertinggal kadar-kadar zatnya. Oke, demikian video dari kami, semoga bermanfaat buat Anda semua. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa.